sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Dan langsung saja untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pidato Presiden yang disampaikan di tengah berkembangnya penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang telah menyeret sejumlah mantan pejabat BGN, pihak swasta, bahkan kini ada aparat negara yang aktif. Kita langsung berbincang dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Media Wahyudi Askar, koordinator dari MPK Watch. Kemudian Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, Kabais periode 2011-2013, Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom RI, serta Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik. Selamat sore, Mbak Soda. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Pertama-tama saya ke Mas Hariko dulu deh. Mas Hariko, kalau kita simak tadi pernyataan dari Presiden Prabowo ya yang mengapresiasi bagaimana dapur-dapur SPPG yang dikelola oleh Polri dan juga TNI ini, bahkan Polri ya spesifiknya ya, diapresiasi karena sangat bagus kinerjanya. Nah, tetapi setelah hari HUT Bayangkara itu, dari Kejaksaan Agung mengumumkan ada tersangka baru dan ini adalah aparat negara yang aktif. Boleh diberikan tanggapannya seperti apa nih dan juga apakah ini sudah masuk dalam catatan evaluasi sejauh ini? Terima kasih Mbak Soza, yang saya hormati Pak Sulaiman, Pak Arianto, dan Mas Media. Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bergotong royong agar mendorong Indonesia ini menjadi negara maju. Dan syarat utama menjadi negara maju ini adalah pemerintahan yang bersih. Jadi tujuan kita ini sama, tujuan dialog di Berita Satu ini sama, kemudian tujuan Pak Sulaiman juga sama, tujuan Pak Arianto juga sama, termasuk Mas Media Askar yang terus berjuang. Jadi tujuan kita sama, ingin Indonesia ini menjadi negara maju. Presiden sudah dengan bahasa yang mudah dipahami mengatakan kalau koruptor itu diborgol tangannya, kalau koruptor itu dipakaikan baju oranye, apakah dia tidak ingat anak dan istrinya? Itu pernyataan langsung dari Presiden. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan sebelum dilantik, saat dilantik dan sampai hari ini Presiden terus mengingatkan semua kementerian, lembaga dan badan, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan pasti, ada kata-kata pastinya, dan pasti kau akan dibersihkan. Nah, apa yang kita lihat hari ini Mbak Soza, seperti penangkapan orang-orang yang diduga korupsi dalam program makan bergizi gratis dan penangkapan koruptor di berbagai daerah termasuk di pusat kemudian juga di daerah, penegakan aturan, semua ini karena semangat yang selalu disampaikan oleh Presiden agar aparat penegak hukum selalu melindungi masyarakat ini dari kejahatan korupsi dan tidak ada yang kebal aturan. Dan Badan Gizi Nasional terus memperbaiki diri. Ini sama-sama sudah kita ketahui. Baik. Ibu Agustina Arumsari sudah tidak lagi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga BPKP sekarang bisa langsung mengecek apa-apa saja masalah yang terjadi di BGN. Kemudian Pak Trenggono juga sudah mundur dari TNI, fokus keduanya pada perbaikan BGN. Ya. Kemudian makan bergizi gratis juga sudah dihentikan, dihentikan sementara selama masa liburan ini. Baik. Kemudian insentif juga disesuaikan dengan kemampuan jumlah penerima manfaat. Dapur-dapur yang baru di stop. Ya. Kemudian fokus kepada 3B. Ibu hamil, balita, dan menyusui. Baik. Kemudian fokus kepada 3T. Kemudian pegawai BGN juga dilarang punya dapur. Dan Badan Gizi Nasional sudah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan legal audit atas seluruh regulasi Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit 63 juta data penerima manfaat
Kemudian Badan Gizi Nasional juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit Ya, baik. 27.820 SPPG. Jadi semua proses ini mari kita kawal bersama. Baik, jadi sudah diperhatikan masuk dalam poin evaluasi, bahkan untuk yang tadinya rangkap jabatan ini sudah dipastikan tidak lagi terjadi ya. Nah, kalau gitu saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, sudah disampaikan tadi ya dalam berita pengantar ya, dipuji dalam HUT Bayangkara, tetapi kebesokannya ada salah satu anggota Polri aktif yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi tata kelola MBG ini. Tanggapan dari Polri seperti apa? Ya, jadi Bu, ya kalau bicara masalah Polri itu ya, kita masih menuju kepada Polri itu sebagai institusi, Polri itu sebagai fungsi, Polri itu sebagai manusia, orang yang mengawaki ya. Nah, ini kita kan di satu sisi kemarin itu institusi Polri dipuji oleh Pak Presiden karena institusi Polri sudah melaksanakan perintah Presiden membantu program pemerintah yang paling utama dan mempunyai prestasi yang tinggi dengan hasil-hasil yang terbaik. Itu kan institusinya ya Bu ya, gitu. Ini di satu sisi capaiannya itu bagus karena menurut saya memang tugas polisi juga salah satunya adalah mengamankan program pemerintah. Ya. Polisi adalah alat negara, alat pemerintah yang menilai baik buruknya itu Pak Presiden. Ya pasti polisi, Kapolri sekarang ini terutama ya sangat memperhatikan betul apa yang dikehendaki oleh Presiden, itulah dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya sehingga hasilnya sudah lumayan ini dinilai baik. Ya. Adapun untuk oknum ya orangnya itu tadi ternyata di tengah-tengah kita sudah lagi disanjung begini, dia ketahuan dia ikut terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Ya. Itu ya, memang polisi begitu Bu. Baik. Selalu fluktuasi ya. Begitu ada berita baik yang banyak gitu dipukul dengan berita kecil itu langsung hilang itu. Baik. Berita baiknya itu. Itu kira-kira begitu Bu. Baik, jadi Anda melihat bahwa persoalan ini bukan masalah di institusi ya, tetapi hanya spesifik kepada oknum yang melakukan tindakan koruptif tersebut. Ya. Baik, nah kalau dari perspektif Purnawirawan TNI ada Pak Soleman Ponto, silakan. Apakah Anda melihat ini hanya pada tataran oknum yang bermasalah, secara institusi tidak ada masalah juga sebenarnya ketika TNI turun ikut membantu program prioritas dari pemerintahan? Silakan Pak Soleman. Pak Soleman, apakah Anda telah terhubung bersama kami? Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi pemirsa. Ya, oke. Oke, baik, silakan Pak. Ya, jadi saya kira sama dengan Pak Haryanto ya. Kalau tentara juga sama. Kalau dinasnya ingin lurus-lurus, tapi apapun the man behind the gun ya. Jadi ya tergantung manusianya juga. Walaupun dari institusi sudah berupaya supaya lurus, tapi kalau manusianya begitu ya tetap aja. Jadi itu samalah dengan Pak Arianto tadi, tentara dan polisi nggak beda jauh. Baik, jadi tidak ada masalah ya terkait dengan pelibatan. Baik, hanya ini persoalan di oknum. Nah, kalau begitu perspektif dari MBG Watch menarik nih, Mas Media, silakan. Seperti apa Anda melihat persoalan evaluasi yang tengah dilakukan dan juga terkait dengan pelibatan ada TNI dan Polri dalam program ini, apalagi terbaru Kejagung mengatakan ada keterlibatan aparat negara aktif. Nah, apakah MBG Watch sudah memperhatikan terkait dengan potensi persoalan ini sudah sejak jauh-jauh hari atau bagaimana? Iya Mas, sekarang polisi punya setidaknya 1.300-an dapur, TNI punya 452 dapur dari target 2.000 dapur. Ini belum lagi pemilik dapur dari Parpol, DPRD, Ormas, dan lain-lain juga punya dapur. Jadi menurut saya kebijakan ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Saya ulangi ya, bertentangan dengan akal sehat. Negara mengatakan ingin membuka lapangan kerja, tetapi justru memberikan pekerjaan itu kepada institusi yang memang sudah memiliki pekerjaan, polisi dan TNI. Ini logikanya dari mana? Saya sangat menghormati institusi polisi dan TNI sebagai ya menjaga keamanan negara dan marwah negara ini. Tetapi dalam konteks MBG ini tidak bisa ditemukan logikanya sama sekali. Hanya di Indonesia program bantuan sosial diurus, dikelola, disalurkan oleh aparat keamanan. Kita bisa lihat contoh negara lain yang sukses melaksanakan MBG
itu tidak pernah dilaksanakan oleh polisi dan TNI. Maka mohon jelaskan kepada publik, adakah studi yang menjelaskan bahwa program makanan bergizi gratis ini lebih baik dilakukan oleh aparat keamanan? Dan tidak ada studinya sama sekali. Kemudian yang kedua, soal oknum. Saya terus terang, saya tidak peduli dengan siapapun yang ditangkap. Jelas kita sepakat korupsi harus dibereskan dan semua harus ditangkap. Tetapi sepanjang bangunan kebijakan ini tidak benar, bahwa pelaksana dari MBG ini punya konflik kepentingan, maka dalam beberapa tahun ke depan kita hanya akan disuguhkan soal tangkap-menangkap. Saya coba sederhanakan bahasanya ya. Ini seperti memasang CCTV di dalam kandang ayam. Baik. Seakan-akan kita ingin menangkap siapa yang maling ayam. Tapi ternyata yang maling ayam adalah pemilik kandang itu sendiri. Ini tidak boleh, tidak benar. Maka hari ini saya kira kalau mau di moratorium, dievaluasi, jangan fokus pada higienitas makanan, dapurnya dan lain-lain, tapi fokus pada siapa yang melaksanakan program MBG ini, Mbak. Begitu. Jadi kalau itu tidak dibereskan, kita nggak akan kemana-mana. Baik, nah menarik untuk mendengar bagaimana tanggapan pemerintah, tapi tahan sejenak, kita akan kembali usai kumandang azan maghrib. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan kembali dialog. Mas Hariko, boleh ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh MBG Watch tadi ya, Mas Media, mengatakan bahwa mungkin bisa disampaikan, ada nggak sih sebenarnya bukti studi ataupun hasil kajian terkait dengan pelibatan TNI dan Polri dalam program prioritas pemerintah seperti MBG ini memang sudah diuji dan juga memberikan hasil yang baik untuk pelaksanaan program tersebut? Iya. Terima kasih Mbak Soza. Yang pertama, saat ini dari 27 ribuan dapur MPG atau SPPG, itu dapur yang dikelola oleh TNI dan Polri itu di bawah 2.000. Nah, terima kasih tadi kepada Mas Media Askar yang sudah mengingatkan mengenai lapangan kerja. Nah, ini lapangan kerja juga lahir dari dapur-dapur ini. Karena di setiap dapur itu ada 3 orang SPPI, kemudian juga ada 47 orang, lebih kurang 47 orang warga yang bekerja di dapur-dapur itu. Kemudian juga menyesuaikan dengan perintah Presiden yang mewajibkan agar para pemasok itu mengutamakan produk lokal, kemudian UMKM dan usaha-usaha kecil. Nah, kalau kita lihat memang program makan bergizi gratis ini di Indonesia kan relatif baru. Ini sudah berjalan di lebih kurang 176 negara dengan berbagai bentuk ya. Kita ini bisa dikatakan sudah 80 tahun merdeka tanpa program makan bergizi gratis yang seperti ini gitu. Di beberapa negara memang seperti di Amerika itu pada awalnya di tahun 46 itu juga program perbaikan itu dianggap sebagai salah satu bagian dari pertahanan. Maka salah satu yang mendorong adanya program makan bergizi atau kita sebut MBG itu juga dari pihak militer gitu. Nah, mengapa peran TNI dan Polri ini penting? TNI dan Polri ini mempunyai struktur organisasi komando organik yang rapi, kemudian mengakar hingga ke desa dan kelurahan. Kemudian juga TNI dan Polri ini mempunyai pengalaman dalam mengelola dapur umum dalam skala besar, baik saat bencana alam maupun saat COVID yang pernah sama-sama kita lihat gitu loh, Mbak Soza. Baik, berarti tantangan kita ini memang cukup besar gitu ya, karena kalau kita lihat data di Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu 96% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Lebih dari separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk. Belum yang cuci darah, belum yang stunting, yang obesitas dan lain sebagainya.
Dan ini memang memerlukan percepatan. Baik, jadi karena Jadi dengan kita memiliki berlomba. sistem yang sangat Ya. lengkap tadi itu, ini menjadi alasan ya, dan juga Amerika dulu melakukannya merupakan bagian dari tadi program pertahanannya. Boleh ditanggapi, Mas Media? Oh, saya kira saya nggak tahu ya. Lagi-lagi belum ada studi yang saya temukan hingga detik ini. Program free meal school di negara manapun disalurkan oleh aparat keamanan. Saya memahami fungsi TNI Polri sebagai ya penjaga kedaulatan negara, keamanan, mungkin termasuk ketahanan pangan. Tapi bukan ini yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu. Sebetulnya ini sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Tempatkan setiap posisi pada yang seharusnya. Bahwa pilot itu fungsinya menerbangkan pesawat, dokter itu mengobati masyarakat begitu. Dan jangan dibalik-balik begitu, Mbak. Jadi menurut saya hanya di Indonesia ya, yang masyarakat butuh kerja tapi yang sejahtera justru bukan masyarakat. Dan hanya di Indonesia yang sekarang MBG ini ya menyebabkan banyak sekali opportunity cost, kebijakan lain jadi tidak maksimal karena MBG ini, Mbak, begitu. Jadi kita tidak melarang negara memberikan makan uang rakyat, itu harus dilakukan oleh negara, tetapi lakukanlah dengan benar, begitu, Mbak. Jadi sesederhana itu sebetulnya pesan dari masyarakat agar penyelenggaraannya baik, dan untuk penyelenggaraan baik ya di moratorium dulu aja, ditinjau ulang siapa pelaksananya, dan kemudian laksanakan lagi dengan budget yang jauh lebih kecil sebetulnya, Mbak, dari yang dihabiskan sekarang. Nah, kalau begitu menurut kajian yang dilakukan oleh MBG Watch, jadi idealnya Mas Media, siapa pihak yang paling tepat untuk menjalankan program prioritas dengan anggaran yang sangat besar seperti ini? Dan kemudian evaluasi sudah dilakukan ya, kita tahu tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Hariko, beberapa nama yang memiliki rangkap jabatan sudah diganti, dan juga tahap pelakuan menyisir oknum-oknum ini juga tengah dilakukan. Apakah cukup sampai dengan di sini sudah ada kemajuan atau bagaimana nih, Mas Media? Ini logika sederhana, ada 3 orang yang paling tahu kondisi gizi anaknya. Pertama orang tua, kedua pegawai posyandu, puskesmas, kesehatan. Yang ketiga adalah guru di sekolah. Dan manfaatkan 3 entitas ini dengan maksimal. Itu kenapa sejak awal menurut saya MBG ini kalau dilaksanakan harus dilakukan oleh sekolah, oleh komunitas, dengan melibatkan orang tua. Pastikan uangnya langsung dari Kementerian Keuangan dikirim ke sekolah, dikirim ke komunitas dan ke orang tua. Dan dari awal sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah sampaikan libatkan pegawai puskesmas, posyandu dan lain-lain. Kajiannya sudah ada, contoh best practice di negara lain sudah ada. Tetapi ini meleset sekian jauhnya, dan menurut saya masalah ini sudah diakui oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan ya dalam konferensi persnya gitu. Jadi menurut saya kalau seandainya ingin perbaiki pondasinya, siapa yang mengelolanya. Ini sama seperti ngebangun rumah, pondasinya udah bermasalah, lantai 1 tiangnya udah retak, sekarang mau dilanjutkan ke lantai 2, lantai 3. Kalau kemudian hancur semua bagaimana? Itu kenapa pondasi dari awal yang melakukan MBG itu adalah mereka yang betul-betul entitas punya kemampuan dan pengetahuan terhadap kondisi anak. Gitu, Mbak. Jadi ini hal sederhana yang tanpa sains akademik yang rumit sekalipun sangat bisa dipahami begitu, Mbak. Betul. Kira-kira 3 pihak yang paling mengerti kondisi anaknya, orang tua, kemudian posyandu dan juga guru di sekolah. Berarti TNI Polri sebenarnya tidak capable ya untuk mengetahui bagaimana gizi anak tersebut. Nah, boleh ditanggapannya Pak Soleman, TNI sepertinya kurang tepat nih untuk turun ke dapur memberikan atensi terkait dengan gizi. Silakan. Ya, TNI itu kan tinggal perintah. Kalau diperintahkan ya dia jalan, kalau enggak ya enggak. Sudah mati pun diperintahkan masih baris kok. Jadi kalau sekarang ini disuruh perintah itu ya sama aja dikerjain. Kalau tidak ya juga tidak. Kan begitu aja. Baik, jadi melaksanakan sesuai dengan perintah aja ya, by order begitu ya? Sesuai perintah. TNI kan begitu. Sesuai perintah. Kalau diperintahkan kerjakan, kalau tidak ya tidak. Baik, berarti kurang lebih Polri sama Pak? Kalau memang diperintahkan oleh Presiden langsung nggak dijalankan. jauh lah paling. Bagaimana Pak Arianto? Cuman kalimatnya aja beda. Bagaimana tuh? Silakan. Coba. Kalau tentara itu kan diperintah jalan ya. Kalau polisi, kalau programnya apa ya itu ya dikerjakan gitu. Tergantung dari programnya aja. Programnya seperti apa kita amankan gitu. Itu kalau polisi memang tugas pokoknya begitu.
Baik, Gitu. berarti kalau begitu Mas Media yang harus mengambil kesempatan dan mengambil inisiatif untuk memperbarui ini langsung dari pemerintah, bahkan mungkin presiden langsung ya, karena ini kan program prioritas. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya kira masyarakat sangat memahami ya. Dalam konteks ini saya lihat, andai Pak Prabowo menghentikan program ini sementara, saya kira Pak Prabowo nggak akan disalahkan oleh masyarakat. Masyarakat paham kok persoalannya hari ini. Dan juga nggak perlu terburu-buru. Jadi masyarakat saya kira sangat cerdas hari ini. Ini ada masalah program ini. Ini masif sekali masukan dari masyarakat. Jadi tidak hanya dari masyarakat sipil, tapi juga dari netizen, anak muda, ibu, guru di sekolah. Jadi menurut saya daripada kita berdiskusi panjang kali lebar dan juga nggak ketemu solusinya, lebih baik mungkin ya perwakilan pemerintah duduk kembali, berikan masukan yang tulus dan benar kepada Pak Presiden, berbasis data, libatkan profesor-profesor, orang kampus, BRIN, kemudian Bappenas, termasuk juga ahli gizi, kemudian diskusikan kembali jalan keluarnya gimana. Ini saja harapan masyarakat, Mbak, karena ini baru 1,5 tahun. Kalau dilaksanakan hingga 2029 paling tidak masih ada 3,5 tahun lagi, tapi lakukanlah dengan baik. Itu saja harapan masyarakat, sehingga uang itu betul-betul sampai di masyarakat, tidak habis setengahnya dimakan oleh penyelenggara. Begitu, Mbak. Baik, nah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jadi bagaimana langkah lanjutan dalam momen evaluasi yang dilakukan ya, mumpung libur sekolah, MBG lagi diberhentikan, apakah kajian-kajian yang juga sudah dikumpulkan ini sudah sampai juga ke meja Presiden, dan seperti apa sebenarnya mekanisme pengawasan ketika melibatkan TNI dan Polri dalam program untuk masyarakat sipil seperti ini, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Semesta berpesta. Semesta. Semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Jadi Mas Hariko, untuk update bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap program prioritas ini ya, sudah sampai di meja Presiden, apakah juga sudah dilengkapi dengan kajian terbaru mungkin mengenai bagaimana tata kelola akan dijalankan, pihak-pihak yang dilibatkan, karena ini juga menjadi atensi seperti yang disampaikan oleh Mas Media tadi ya, untuk melibatkan benar-benar mereka yang pihak mengerti tentang gizi anak. Mbak Soza, terima kasih. Kalau terkait dengan korupsi tadi, sekali lagi kita berterima kasih kepada Berita Satu dan masukan dari Bapak Ibu. Pesan kuncinya adalah kan korupsi ini terjadi di mana saja ya, di haji ada korupsi,
pengadaan Al-Quran ada korupsi, zakat pun korupsi, kemudian bansos dikorupsi. Makanya kami memahami kekhawatiran dan keraguan masyarakat dan memang terbukti. Oleh karena itu hari ini pesannya adalah tidak ada yang kebal aturan meskipun dia TNI, meskipun dia Polri. Karena Presiden sudah menegaskan makan ini urusan yang suci. Jadi jangan coba-coba maling atau mencari keuntungan pribadi dari program makan bergizi gratis ini gitu. Baik. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa dapur yang dikelola sama TNI dan Polri itu hanya kurang dari 2.000-an dari 27 ribuan dapur. Jadi sekali lagi ini fakta ini menjelaskan bahwa ungkapan-ungkapan bahwa ada dominasi TNI dan Polri dalam program MBG sama sekali tidak benar. Baik. Dan pengelolaan dapur itu pun di bawah komando dari BGN gitu. Baik, nah kita Mas kan memang Hariko. sama-sama saling mengisi ya. Baik. Kami Nah, banyak sekali belajar dari teman-teman, Ya. terutama mass media yang memang banyak meneliti soal ini. Gitu. Baik, nah pertanyaan Namun lanjutannya memang, mungkin Mas Hariko. sedikit lagi Oke. terkait dengan kalau kita bicara rujukan global, memang rujukan global yang paling sukses itu ya salah satunya di Amerika Serikat itu di tahun 46. Saat itu yang paling keras untuk mendesak program makan siang di sekolah itu justru bukan Menteri Kesehatan, tetapi petinggi militer. Karena mereka melihat banyak anak-anak muda karena alasan fisiknya lemah, kemudian gizi buruk di masa kecil, kemudian tidak bisa masuk ke militer. Namun dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan semua pihak. Karena program kita bukan hanya makan bergizi gratis, programnya itu ada cek kesehatan gratis, Baik. ada pembatasan media sosial, level nutrisi, kemudian digitalisasi pembelajaran, Ya. dan macam-macam. Baik, nah tapi Mas Hariko spesifik kepada MBG, karena memang kalau misalnya berdasarkan angka ya, kurang dari 2.000 dari total 27.000 lebih dapur yang ada. Nah pertanyaannya, apakah ada pembeda mekanisme pengawasan yang diterapkan bagi dapur-dapur yang dikelola oleh pihak TNI Polri dibandingkan dengan yang dikelola oleh sipil? Tidak ada sama sekali. Jadi perlu kami tegaskan ya, seluruh SPPG tanpa terkecuali beroperasi di bawah komando Badan Gizi Nasional. Di semuanya itu diaudit secara ketat oleh BPKP, tidak boleh ada pengecualian dan memang tidak ada pengecualian, tidak ada perlakuan khusus, Baik. apalagi keistimewaan. Ya. Dan seluruh proses ini memang wajib menaati aturan. Justru ini akan malu sekali institusi TNI dan Polri apabila ada korupsi, apabila ada pemasok tunggal, Ya. apabila ada markup bahan baku. Ya. Justru SPPG yang dikelola oleh TNI dan Polri ini harus memberikan contoh bahwasanya berdampak terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Tidak ada markup bahan baku, tidak ada keracunan, kemudian makanannya sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan Baik. masyarakat juga sekali lagi jangan ragu-ragu untuk melaporkan apabila memang ditemukan di SPPG TNI dan Polri itu ada penyelewengan. Baik, nah kalau Dan begitu, kami sangat berterima kasih. ya saya ingin Pak Arianto sebagai anggota dari Polri ya, purnawirawan Polri dan juga Anda saat ini sebagai penasihat ahli Polri, ketika ada anggota Polri aktif yang terjerat dalam kasus korupsi MBG, ini kan justru mencoreng nama baik Polri ya, walaupun ini dilakukan oleh oknum. Nah, oleh karena itu menurut Anda, bagaimana sebenarnya pengawasan sebaiknya dilakukan agar persoalan serupa tidak terjadi lagi? Karena kan tetap ongoing nih Pak, melibatkan Polri dalam menyalurkan Iya. MBG. Itu kan kalau sekarang ya, bagaimana kalau dari Polri mengawasi oknum anggotanya untuk bertugas di MBG dan kemudian dia melakukan tindakan korupsi di situ, itu ya pasti agak susah kan gitu ya. Tapi yang jelas ya, polisi itu begini, dengan korupsi itu sangat hafal bagaimana cara memberantas korupsi itu sebenarnya. Korupsi itu kan lahir apabila ya
kewenangannya diberikan itu besar pada aparat dan diskresinya besar, tapi pengawasannya lemah. Nah, itu pasti terjadi korupsi. Nah, dalam hal ini pengawasan yang harus ditingkatkan justru harusnya di lingkungan MBG itu sendiri tanpa kecuali, termasuk kepada MBG-MBG yang lain yang bukan dikelola oleh polisi. Nah, kalau untuk polisi sendiri itu dengan ditindaknya itu, dan sekarang polisi juga tidak keberatan kalau itu dia langsung masuk ke pidana, karena kunci daripada pengawasan itu bisa meningkat apabila tindakan sekecil apapun ditindak dan dikoreksi gitu, jangan dilindungi, jangan dibiarkan. Saya kira dengan penangkapan ini sudah menjadikan suatu lompatan tinggi untuk supaya yang lain tidak seperti itu. Baik. Gitu. Jadi saya senang itu ditindak itu. Inilah contoh untuk polisi yang lain juga, bukan hanya untuk lingkungan masyarakat ya. Baik. Itu kita sudah dikasih kepercayaan, tapi justru memberikan contoh yang lebih baik. Jadi itu harus dihukum. Jadi Pak Haryanto, sejauh ini ketika itu bersinggungan dengan persoalan di dapur SPPG yang bergerak untuk mengatasi persoalannya, tidak ada intervensi dari pimpinan Polri ya, langsung BGN yang bergerak seperti itu ya? Ya, kalau pengawasan korupsi di lingkungan BGN ya pasti yang di lingkungan itu sendiri pengawasan yang terkuat. Karena diskresi yang dilihat di situ. Baik. Nah, kalau dari Purnawirawan TNI seperti apa menurut Anda sebaiknya terkait dengan menjaga agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Ada anggota yang aktif, Pak, terlibat dalam kasus korupsi seperti ini. Bagaimana mekanisme pengawasan? Apakah memang ini diserahkan sepenuhnya saja sebaiknya kepada BGN, Pak Soleman? Iya, betul. Apa sama seperti yang disampaikan Pak Haryanto berlaku juga bagi tentara ya. Sama aja. Jadi tidak ada bedanya. Ini yang bagus. Memang ini contoh yang bagus. Kalau walaupun masih dinas, kalau memang terkontaminasi seperti itu, ya silakan aja ditahan, silakan aja diperiksa, silakan aja dihukum. Jadi sama saja seperti apa kata Pak Haryanto tadi. Baik. Itu berlaku juga bagi tentara, itu juga tidak ada pembedaan. Tapi apakah tidak memungkinkan Pak ada mungkin semacam peringatan atau pengawasan dari pihak pangkat yang di atasnya, mungkin komandannya seperti itu? Ya tidak mungkin lah, komandannya memeriksa kalau dia ada di dalam sistem. Baik. Tapi kalau dia ada di luar sistem, ya diperiksa oleh sistem di mana dia berada. Kan mereka yang tahu. Baik. Nah, silahkan Mas Media. Jadi sejauh ini ternyata pengawasan tidak ada perbedaan, baik itu yang dikelola sipil ataupun dikelola TNI Polri, sama saja tidak ada keistimewaan. Tetapi memang sepertinya pengawasan di BGN yang masih sangat kurang, sehingga hal ini banyak yang aktif masih terjaring dalam korupsi. Silahkan, bagaimana menurut pengawasan sebaiknya? Dengan segala kerendahan hati ya, saya bingung dengan diskusinya. Karena saya ngajar di kampus, sesederhana mengajarkan logika kepada mahasiswa, pada publik, bahwa pekerjaan itu sesuai dengan tugas fungsinya. Pilot tugasnya adalah pilot, dokter tugasnya dokter, jurnalis tugasnya jurnalis. Dan dalam konteks ini saya ulangi sekali lagi, fungsi polisi dan TNI bukan untuk melaksanakan program bantuan sosial seperti ini. Saya ngajar kelas S2 TNI, Mbak. Saya berharap, saya ngajar dengan sangat tulus, berharap prajurit TNI dibekali pengetahuan tentang big data, kemampuan teknologi, analisis yang kuat, menjadi prajurit yang tangguh. Tidak pernah ada dalam imajinasi saya prajurit TNI itu bekerja di dapur kemudian mengurusi makan bergizi gratis seperti ini. Karena ini pekerjaan yang jauh lebih tepat dilakukan oleh profesi lain. Dan saya juga mungkin mau tambahkan, tadi Mas Hariko mencontohkan 1946 di US, itu ada konteksnya Perang Dunia Kedua saat itu. Dan tentara tidak menjadi aktor pelaksana, itu dilaksanakan oleh USDA, Department of Agriculture, dan sekolah. Jadi kuncinya itu sekolah. Nah, di negara manapun, saya 5 tahun di Inggris itu pelaksananya adalah sekolah. Begitu juga di Jepang dan di negara lain. Jadi ini rasionalitas sederhana yang saya harap dimunculkan kembali dalam diskusi teknokratik pemerintah. Tampaknya kita berdiskusi hal yang entah, saya juga tidak bisa memahami ya. Kita bicara soal audit, apakah oknum ini harus bla bla. Tentu saja oknumnya harus ditindak ya, tapi ini sesederhana, tempatkan sesuai pada porsinya.
sesuai pada porsinya. Fungsi TNI, polisi, saya kira semua masyarakat sadar kok hari ini ada yang salah dengan pelaksanaan MBG ini. Dan ini butuh kesadaran ya, saya kira. Karena kalau tidak ada kesadaran atas kekeliruan rasionalitas ini, kita memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita tahu kok salah. Saya ulangi sekali lagi, kita tahu kok ini salah. Let's solve it gitu. Ya, balikan lagi pada logika sederhana. Itu saja Mbak, semoga bisa menjadi pesan sederhana untuk Bapak Ibu Mas di Media, pemerintah. kami tahu MBG Watch sangat memperhatikan, menaruh atensi penting atas program prioritas ini, apalagi masih akan berjalan ya sampai dengan 2029. Apakah sejauh ini di tahap evaluasi MBG Watch sudah pernah diundang oleh pihak pemerintah ataupun BGN sendiri? Mumpung evaluasi, karena kan poin-poin yang Anda kaji bersama dengan teman-teman ini sangat banyak. Iya, sebelum MBG dilakukan, kami sudah rilis studi. Pada saat peluncuran MBG, peluncuran studi itu mengundang BGN, kami sudah ke KPK, ke Komnas HAM, ke KPPU, LKPP, kami diundang beberapa kali oleh DPR, kemudian juga beberapa kementerian. Diskusi yang kami sampaikan selama ini selalu diskusi teknokratik, Mbak. Jadi pendekatan data dan tidak punya kepentingan sama sekali, really. Saya tuh nggak punya kepentingan sama sekali untuk apapun terkait MBG ini. Kita bahkan menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman masyarakat sipil untuk melahirkan rekomendasi terbaik. Jadi kita sudah bantu dengan cara yang kita bisa, ini rekomendasinya agar ini tidak terjadi dan lain-lain. Dan masyarakat sipil kan hanya itu yang bisa kami lakukan. Jadi we love this country, Mbak. Kita nggak pengen ada uang rakyat terbuang percuma. Dan ini saatnya pemerintah, pengambil kebijakan, khususnya BGN, Bu Nani, Bu Arum, ayo kembali ke rasionalitas, akal sehat. Mungkin nggak hanya MBG Watch, cari aja profesor di BRIN, itu ada ribuan profesor, undang mereka, ngajak ngobrol, ada dokter, ahli gizi dan lain-lain, kalaupun nggak mau ketemu dengan masyarakat sipil ya, dan kemudian kembalikan kebijakan ini ke arah yang benar. Kami nggak menolak, Mbak, lagi-lagi program bantuan sosial ini penting bagi masyarakat, tetapi lakukan dengan benar. Itu saja, Mbak. Baik, justru ketika kritik disampaikan dengan hasil kajian, itu artinya sangat peduli untuk keberhasilan atas program ini ya. Baik, nah kalau begitu Mas Hariko, apakah dengan perkembangan terbaru dengan kasus korupsi yang bertambah tersangkanya dan juga tadi ya melibatkan banyak sekali pihak penting untuk mendengarkan kajian untuk evaluasi, ini sudah dipertimbangkan oleh Presiden? Termasuk ya khusus untuk pelibatan TNI Polri tetap akan dilanjutkankah dan juga bagaimana mengundang seperti salah satu MBG Watch untuk bisa didengarkan lebih spesifik lagi dan benar-benar tidak hanya didengarkan tapi juga dilakukan mungkin. Kami sangat mengapresiasi, kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mengkritik sekeras apapun kritik dari teman-teman terkait dengan program MBG ini. Kami meyakini itu karena kecintaan kita terhadap masa depan anak-anak kita ini. Dan memang semua negara kan memang berlomba-lomba memperjuangkan masa depan balitanya, memperjuangkan masa pelajarnya. Dan itu ditegaskan kemarin di depan Polri oleh Presiden. Presiden mengatakan pastikan orang-orang yang benar ini merasa aman. Kemudian tidak boleh ada kriminalisasi kepada orang-orang yang mengkritik pemerintah. Karena memang sudah terbukti kritik-kritik itu kritik-kritik itu bermanfaat sekali untuk perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini. Dan sekarang memang sedang betul-betul diperbaiki. Oleh karena itu kami mari kita terus mendorong kalau ada masyarakat punya laporan-laporan terkait dengan siapa yang menyeleweng, siapa yang korupsi, siapa yang main-main anggaran, itu jangan ragu. Siapapun yang melaporkan kasus-kasus ini, dia adalah pahlawan bagi bangsa kita, termasuk yang mengkritik, siapapun yang mengkritik, dan termasuk Mas Media adalah bagian dari sejarah kesuksesan nantinya program makan bergizi gratis ini. Jadi terima kasih Mas Media, terima kasih Berita Satu dan Pak Arianto, Pak Soleman. Baik, sebagai seorang senior dan juga purnawirawan Pak Arianto dan juga Pak Soleman, apa yang bisa Anda sampaikan kepada mungkin
yang masih aktif saat ini di institusi ya, ketika juga diberikan tugas untuk membantu program prioritas seperti ini. Mungkin dari Pak Arianto dulu, silakan Pak Arianto. Ya, saya nggak hanya kali ini aja, udah berulang kali ya. Polisi itu kalau mau baik gitu, hanya satu kok kuncinya itu. Hilangkan perilaku koruptif, itu aja. Nah, mudah-mudahan ini pengalaman kayak gini ini dilihat ini oleh polisi. Jangan malu-maluin lah, polisi sudah disanjung, ternyata dia masih terlibat koruptif gitu. Ya mudah-mudahan ini Pak ya suatu peringatan yang paling terakhir lah untuk polisi supaya jangan bikin malu agar institusi hanya perilaku koruptif itu. Itu aja Mbak. Baik, Pak Soleman boleh melengkapi untuk yang teman-teman masih aktif di TNI? Ya, sama dengan Pak Arianto juga, untuk yang masih aktif, hilangkanlah perilaku koruptif itu, hanya memalukan korps saja. Sudah diberi kesempatan untuk, tentunya sebenarnya ditaruh di sana itu supaya memberi contoh bagaimana jalan yang lurus, yang tidak koruptif. Tapi ternyata terkontaminasi juga. Sehingga ini pelajaran bagi yang nantinya kalau ada ditugaskan lagi, ya jangan seperti itulah. Jangan memalukan korps, itu aja. Baik, kita harapkan ini menjadi pelajaran keras ya, dan juga diharapkan pula Presiden bisa memberikan atensi lebih lagi dan kembali kepada bagaimana kita melihat persoalan ini secara clear, secara sederhana, bagaimana mementingkan gizi dari anak-anak generasi penerus bangsa. Terima kasih untuk diskusinya, seluruh narasumber, salam sehat, selamat kembali beraktivitas.